Pasca curahan hati Aurel yang mengatakan sudah 5 bulan tak bertemu Kade menggemparkan media sosial, hubungan Kade dan anak-anaknya kini tampak memanas. Selain belum menghubungi anak-anaknya, Kade nyatanya mengaku bahwa ia memang dilarang Raul Lemos sang suami untuk bertemu kedua anaknya. Namun tak hanya itu, Kade pun mati-matian membela suaminya bahwa dalam setiap rumah tangga pasti ada aturan main yang dipimpin oleh sang imam. Namun seperti apa pembaca ekspresi ketika melihat pernyataan Kade di Intens? Benarkah Kade tengah dilema ataukah sudah tak cinta lagi pada Aurel dan Azriel? Saya berdiri tegak membela suami saya dan itu pun Ashanti dan Anang tahu bahwa saya berlaku dan bertindak yang benar, bahwa saya pasti membela suami saya. Semua orang rumah tangga punya peraturan masing-masing dan aku harus ikuti peraturan itu. Enggak. Dari nggak, saya biarin aja dulu biar tenang. Saya justru harus banyak meredam gitu dan lihat kondisi suami saya gitu kan. Ini kan otomatis jadi rame lagi gitu. Ini kalau dari mata di pandangannya dia tidak bersemangat untuk bicara karena apa? Dia takut salah dia bicaranya. Dia hati-hati sekali dia bicaranya. Gimana pun juga harus dihargain dua-duanya. Satu ibu yang melahirkan, satu ibu yang mengurus dia. Jadi dua-duanya ibu-ibu yang sangat penting, ibu-ibu yang sangat luar biasa. Biasanya anak-anak yang korban divorce biasanya dia pemikirannya jauh lebih luas. Kadang-kadang berusaha menyenangkan sana dan sini gitu. Anak saya juga demikian. Tapi yang penting dari itu adalah mudah-mudahan dia bisa menjaga dirinya lah. Dalam pernyataannya terkait curahan hati Aurel di media sosial, secara tak sengaja Kade pun mengungkap kondisi hubungannya dengan Raul. Benarkah Raul adalah tipe suami yang posesif, mulai dari memantau Kade tiap saat lewat media sosial, sampai sering memeriksa isi handphone milik Kade? Lalu hal itukah yang membuat Raul melarang Kade bertemu anak-anaknya sendiri? Ingat loh, suami saya ke join Instagram itu semata-mata untuk mendukung dan menjaga istrinya loh. Dia tiap hari melihat yang haters yang ngata-ngatain saya itu sama dia diblok-blokin gitu. Maksudnya supaya nggak terlalu terus kurang ajar gitu. Dan sekarang siapa sih semua pakai sosial media gitu, laki-laki semua. Handphone saya kadang kalau pas di sini dia periksa gitu aja. Dia sangat menjaga, terus kayak diperlakukan tidak adil, disudutkan, dicaci maki di sosial media, dan dia kayaknya nggak bisa teriak. Dia marah sekali sebetulnya dengan kejadian ini. Dia bicara dengan beban. Kalau bentuk kayak gini itu ragu gitu ya, ragu bahwa diomongin nggak ya gitu loh. Ini ada sesuatu yang menghindar dan untuk men-skip omongannya dia sebetulnya gitu. Sementara itu Kade pun meluapkan perasaan sedihnya tak kalah melihat foto-foto kedua buah hatinya ternyata lebih banyak tampil kompak bersama Ashanti. Benarkah Kade dibakar cemburu karena tak ada fotonya terpampang di media sosial milik Aurel dan Azriel? Entahlah, tapi yang terlihat Aurel dan Azriel tampak lebih nyaman bersama Ashanti kini. Ashanti yang berstatus ibu sambung bahkan dapat mencuri hati Aurel dan Azriel serta menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Apa yang membuat Ashanti tampak tak sulit untuk menaklukkan hati Aurel dan Azriel, bahkan untuk hal asmara sekalipun? Lalu melihat kedekatan anak-anaknya dengan Ashanti, benarkah hati Kade terkadang menangis karena rindu pada kebersamaan dengan kedua buah hatinya? Kan biar dia belajar untuk mau punya anak kayak gimana gitu. Jadi dia belajar dari sekarang udah ngerawat adiknya. Ya Dek, padahal ini anaknya Aurel sebenarnya. Anak saya cuma Aurel. Iya, kayaknya dia deket banget sama aku tuh, maunya sama aku. Tuh, yang ini kayak ungus-ungus, kayak tikus. Pemirsa, Azriel punya pacar.
Ijul udah punya pacar loh. Biasanya kan selama ini kan deket aja kan, dia nggak pernah. Azriel aku tahu deket sama beberapa orang gitu, tapi dia nggak pernah untuk yang ngenalin gitu ke kita kan. Dia kalau nggak bener-bener gitu nggak, baru ini gitu ngenalin, jadi rada-rada masih shock gitu akunya. Aduh, anak saya udah punya pacar ya. Ashanti mah luar biasa ya. Aduh, apa ya, ya dia tuh kan orangnya memang telaten terus memang dia tuh dapat satu gift dari Tuhan bahwa dia itu sifatnya keibuan. Nah, itu yang lebihnya dari Ashanti itu, dan bahkan bisa mengambil hati anak-anak itu buat saya luar biasa. Itu poin plus yang sangat besar. Kalau nyesek nangis sih, ibu mana sih gitu yang nggak ngerasain sesek nangis mikirin kangen anak itu gitu. Nyesek, sujud, doa, cuman itu doang gitu. Masa mau gerung-gerung gitu. Setelah kisah Kade dan anak-anaknya, maka inilah cara baru A.A. Gym berdakwah, yaitu dengan berkuda. Benarkah A.A. Gym piawai menunggang kuda? Lalu seperti apa kesibukan Ustadz Riza Muhammad yang ikut mengurus sang bayi ketika tidak sedang berdakwah? Simak kisahnya sesaat lagi, hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Jika kesedihan menimpa Aurel dan Kade yang belum bisa bertemu, inilah kebahagiaan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A.A. Gym yang mengisi waktu luang dengan berkuda. Bahkan karena olahraga berkuda disunahkan oleh Rasul, A.A. Gym pun telah mengajarkan anak-anaknya untuk senang berkuda. Tapi benarkah A.A. Gym telah lincah menunggang kuda dengan kecepatan tinggi? Lantas seperti apa kesibukan Ustadz Riza ketika ikut mengurus sang buah hati yang masih kecil?